فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Perlu kita ketahui bahwasanya santet, apalagi dukun, ini adalah perbuatan setan. Mereka mendapat bantuan dari setan. Dan Allah mengatakan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Makarnya setan, ya, tipu daya setan itu lemah. Allah yang mengatakan ini, itu lemah. Tapi mengapa makarnya setan, tukang-tukang santet yang merupakan kerjasama dengan setan malah bisa mengalahkan kita? Padahal Allah katakan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Makarnya setan, tipu daya setan itu lemah. Berarti kita yang bermasalah. Kalau orang berbuat jahat, tukang santet, dukun dari dulu sudah ada, ikhwah. Tapi permasalahannya, mengapa santetnya itu bisa mengenai kita? Mengapa manjur terkena kita? Mengapa kita bisa diguna-guna? Itu dikarenakan bukan santetnya, bukan jinnya, bukan setannya yang kuat, tapi karena kitanya lebih lemah dibandingkan setan. Setan itu sudah lemah, tapi kita lebih lemah dibandingkan setan. Kenapa, ikhwah? Pertama, karena akidah kita nggak lurus. Tauhid kita belum menghunjam teguh dalam hati kita. Yang kedua, ya, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Kita lihat, ikhwah. Orang yang taat itu dia melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya kita itu diberikan oleh Allah yaitu berupa senjata melawan setan. Memang sebagaimana yang kita katakan tadi, triknya setan, tipu dayanya setan, pengalamannya luar biasa. Tapi begitu pun, ikhwah, Rasulullah bukan membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja dikalahkan oleh syaitan sehingga semua kita masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Allah beri kita senjata. Apa itu? Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita makan, kita dituntun oleh Rasulullah supaya mengucapkan bismillah. Supaya apa? Supaya makanan kita enggak dimakan oleh setan. Ketika kita masuk rumah, kita tutup pintu, kita ucapkan bismillah. Supaya rumah kita tidak jadikan tempat nginap oleh syaitan. Demikian, akhirnya setan ini nggak bisa mengganggu kita. Ketika kita keluar rumah, kita juga katakan bismillah tawakkaltu 'alallah haula wala quwata illa billah. Di mana kalau seorang mengucapkan ucapan ini, fanudiya, maka dikatakan qad wuqiya wa hudiya wa kufiya. Orang ini sudah mendapatkan kecukupan, sudah mendapatkan hidayah dan mendapatkan perlindungan. Dan setan-setan pun akan berkata pada kawan-kawannya, nggak bisa ini, orang ini nggak bisa digoda karena dia sudah mendapatkan perlindungan, sudah mendapatkan kecukupan, waqad kufiya, wahudiya, wawukiya. Dia telah mendapatkan perlindungan, kecukupan, sudah mendapatkan hidayah dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatanaha syaitan, setan minggir. Demikian. Ini setan-setan ini kan yang membantu santet-santet itu. Demikian. Demikian juga kita jarang baca Quran dan jarang juga mungkin nggak pernah mengucapkan membaca zikir pagi sore yang merupakan benteng seorang muslim. Demikian, ikhwah. Jadi sebenarnya bukan santet yang hebat. Santet itu kerjasama dengan setan itu lemah kata Allah. Kitanya yang lebih lemah dibandingkan si setan, itu masalahnya. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW, zikir-zikir yang ada atharnya dari Rasulullah SAW, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua ada doa-doanya. Bacalah itu. Insya Allah tidak akan terkena santet apapun, tidak akan membahayakan kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kenapa ada manusia lemah dengan setan? Ya, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna minal jin
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia-manusia, orang laki-laki yang dimana mereka itu minta perlindungan dari laki-laki jin. Allahu Akbar. Kok minta perlindungan? Manusia itu kuat. Ketika dia minta perlindungan dari setan, berarti dia menjadikan dirinya hina di depan setan. Hina di depan jin-jin ini. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya bertambah ditakutkan oleh syaitan. Lemah dia, ikhwah. Demikian. Jadi sekali lagi Bapak yang bertanya, ya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua kewajiban-kewajiban, ya, dan tinggalkan semua larangan Allah, karena ini yang akan menguatkan kita. Kemudian bacalah zikir-zikir, doa-doa yang memang ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah hisnul muslim, yaitu benteng seorang muslim dari gangguan setan. Sehebat apapun tuh santet, sehebat apapun jinnya, sekuat apapun iblisnya, dia tidak akan mampu, ya, merusak benteng kita. Tinggal kita, apakah kita orang yang taat kepada Allah, yang mau membentengi diri kita dengan ketaatan kepada Allah dan di atas Quran dan Sunnah Rasulullah ataukah tidak. Kalau enggak, itulah yang akan terjadi. Akan terkena ilmu-ilmu yang buruk tersebut. Demikian ikhwah, azallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari Bapak yang bertanya dari hal-hal yang berbahaya, dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kita, apalagi yang membahayakan agama kita. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Semoga apa yang kita bahas tadi, apa yang saya bacakan tadi, ya sedikit yang tadi, sedikit wawasan yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, ya, bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.